Sabtu lalu Alda Risma mengalami kecelakaan berat. Mobil dengan nomor polisi B89AW yang ia tumpangi pun ringsek. Pada bagian kemudi mobil nampak bercak-bercak darah yang sudah mengering. Tak hanya itu saja, bekas-bekas kecelakaan masih tersisa di tempat kejadian, daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Kecelakaan ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur. Bangkai mobil sudah diamankan Waktu saya dari Aceh pulang ke Medan, kemudian di TV saya lihat ada yang shoot, saya nggak tahu televisi mana, bahwa Rasya itu sekolah di SIS. Dia juga nih sekolah sambil ngeliat-liat. Kan seneng ya kalau kita udah tahu cucu kita yang selama ini kita nggak tahu ada di mana, kemudian kita tahu sekolahnya. Saya lihat dari pintu, itu kayak ketawanya Rasya gitu. Wah, Rasyanya kayak seneng sekali. Saya didatengin, nggak tahu lah apa itu bodyguard-nya atau petugasnya di situ, saya nggak tahu. Tapi ada petugas orang asing di situ datang nanya ke saya, "Ibu mau cari siapa?" "Oh, saya ibunya Teguh Rafli, neneknya Rasya. Saya mau kasih ini, mengucapkan happy birthday aja, cuman kepengen cium aja sekali," saya bilang. "Izinkan saya ketemu." Oh, terus dia bilang, "Oh, tidak bisa, Bu, tidak bisa. Saya minta Ibu keluar. Sekarang Ibu keluar," dia bilang. "Kalau enggak Ibu saya panggil polisi." Sebagai ibu, Tamara tak ingin dijauhkan dari anaknya, sementara perasaan yang sama juga dirasakan oleh Rafli sebagai ayah. Tak bisakah dibuat sebuah pola pengasuhan anak yang adil bagi kedua belah pihak? Kalau tak bisa, keduanya harus lapang dada untuk meminta bantuan kepada lembaga yang berpengalaman dan kompeten, seperti Komnas Perlindungan Anak. Saya nggak habis pikir, udah nggak bisa berkomunikasi, sekarang memutusin silaturahmi saya dengan anak gitu. Nah sekarang mencoba membuat suatu cerita dikeluarin karena ibu saya ngusir, ibu saya mau menculik, terus kemudian datang aja ke rumah. Ya kalau saya memahami betul gitu ya, setelah pola-pola yang dilakukan sebelumnya gitu. Cuman bedanya selama ini saya diem gitu, tapi sekarang udah mengenai rahasia, saya nggak bisa main-main gitu. Pemirsa, Sabtu lalu Alda mengalami kecelakaan berat di daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Mobil yang ia tumpangi ringsek. Saat kecelakaan itu Alda tidak sendiri, tapi ia bersama laki-laki yang masih disamarkan identitasnya. Apakah penyebab kecelakaan tersebut? Dan Samson meluncurkan hit single ketiga mereka berjudul Akhir Rasa ini tanpa kehadiran si pencipta lagu tersebut, Irfan gitaris Samson yang sedang sakit. Lagu ini bertemakan tentang pengalaman pribadi mereka seputar dunia narkoba. Apakah mungkin personil Samson ada yang pernah kecanduan barang haram itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama beritanya. Inilah Gospot. Samson kembali menambah lagu single hits mereka setelah dua single hitnya yang terdahulu, Naluri Lelaki dan Kenangan Terindah, sukses di pasaran. Samson melempar single hits ketiganya berjudul Akhir Rasa ini. Dalam hit tersebut tersirat tema pengalaman pribadi Samson menolong salah satu rekan yang ingin lepas dari jeratan narkoba. Lantaran mengusung tema tersebut, Samson diangkat menjadi Duta Badan Narkotik Nasional dengan harapan grup ini sebagai band yang digandrungi kaula muda bisa mengajak anak muda untuk menjauhi narkoba. Ini sebenarnya BNN sendiri juga tahu ya, tiap kali kita show kita selalu bilang kepada orang-orang kalau tiap kali awal mulai lagu ini gitu, jangan pakai narkoba karena itu nggak baik. Lagu ini tentang orang yang mau lepas dari narkoba, teman-teman semua jangan pakai narkoba begitu. Dan kita sendiri belum ketemu dengan pihak BNN karena baru mau diresmikan. Jadi BNN baru minta dan kita menyetujui, kita baru mau ketemuan bareng membuat program itu sendiri. Dan kalau tentang narkoba tadi yang dan itu bercerita tentang salah satu kita ya yang pengen lepas dari narkoba, itu curhat tentang struggle-nya dia untuk lepas dari narkoba itu sendiri, dan itulah yang tersirat di lagu itu. Sabtu lalu Alda Risma mengalami kecelakaan berat. Mobil dengan nomor polisi B89AW yang ia tumpangi pun ringsek.
Pada bagian kemudi mobil nampak bercak-bercak darah yang sudah mengering. Tak hanya itu saja, bekas-bekas kecelakaan masih tersisa di tempat kejadian, daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Kecelakaan ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur. Bangkai mobil sudah diamankan sebagai barang bukti. Menurut Ajun Komisaris Polisi Indra Jafar Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, saat kecelakaan Alda ditemukan bersama teman laki-lakinya. Identitas laki-laki tersebut masih disamarkan guna proses penyidikan. Sedangkan mengenai status kepemilikan mobil berdasarkan STNK tertera nama Iwan Sastrawijaya yang tak lain adalah produser Blackboard. Jadi tanggal 17 Juni tahun 2006 itu memang ada kejadian kecelakaan tunggal, tepatnya hari Sabtu jam 3.30 dini hari. Sebuah mobil BMW B89 ya, AW, itu melintas dari arah selatan ke utara, atau mungkin kalau dari arah Cawang itu ke arah Tanjung Priok. Dia berdua dengan temannya. Laki-laki. Mungkin selain Alda Risma, yang laki-laki itu identitasnya siapa tuh, Dan? Sementara mungkin kita belum hafal. Saya rasa kalau mengantuk tidak ya, karena dia pengen terburu-buru nyalip kiri. Mungkin karena terburu-buru. Kalau hasil visumnya sendiri belum ditemui kalau dalam keadaan mabuk ya. Setelah mendapat perawatan darurat, Alda langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Spesialis Bedah Plastik Pantai Indah Kapuk. Mbak Alda memang betul dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Tapi untuk kondisi terus kenapa dia datang ke sininya mungkin saya belum bisa memberikan penjelasan sekarang. Tapi pesan dari Mbak Alda sendiri, terima kasih teman-teman wartawan udah datang ke sini. Alda dirawat di lantai 5, ruang 2, kamar 5231. Nampak sanak keluarga Alda membesuk. Dan berdasarkan keterangan mereka, Alda adalah satu-satunya korban kecelakaan. Tentunya hal ini berlainan dengan keterangan yang dikemukakan oleh pihak penyidik. Sendiri. Kalau berdua mungkin kan ada yang hubungin keluarga, sedang itu yang menghubungin Alda sendiri gitu. Dari kita sendiri keluarga juga belum bincang-bincang gitu, belum nanyain gimana kejadiannya gitu. Sadar, saat kejadian juga sadar. Cuma biru aja, kamar bekas kayak kebentur ya, jadi darah berhenti gitu. Jadi beku, biru-biru gitu di sininya luka. Jadi kita juga nggak tega mau ngajak ngomong juga. Pemirsa, kemarin pasangan suami istri Arzetti Bilbina dan Aditya Setiawan memberikan klarifikasi tentang dugaan penipuan yang dialamatkan pada diri suami Arzetti tersebut. Atas kasus itu, pihak keluarga Arzetti dan Didit sempat syok mendengar Didit terbelit kasus hukum. Seperti apakah klarifikasi Didit? Pemirsa, ini dia berita selengkapnya. Kemarin Arzetti Bilbina mendampingi Aditya Setiawan suaminya untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan penipuan yang dialamatkan kepada Didit, sapaan akrab suami Arzetti atas kapasitasnya sebagai pemilik PT Truli Karya Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang developer. Berdasarkan proses mediasi yang sudah dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bekasi, gugatan Bapak Sumanto atas Didit ternyata salah alamat. Hasil mediasi dituangkan dalam sebuah surat pernyataan. Sebenarnya yang bermasalah adalah pihak pemborong, dalam hal ini CV Langit dan Irianto. Akibat berita tersebut, pihak keluarga Arzetti dan Didit sempat syok. Namun dengan klarifikasi ini, semua bisa bernafas lega. Ya karena mungkin aku sendiri juga dengar beritanya seperti itu jadi kaget juga ya, saudara-saudara semua juga yang dimanapun pada bertanya sama kita ya Teng ya gitu loh. Jadi buat kita juga satu hal yang kita juga harus mengklarifikasikan masalah ini juga biar saudara-saudara kita yang lain yang nggak sempat kita kabari bahwa berita itu sebetulnya tidak ada. Dari awal itu kan kita punya prinsip keluarga yang normal ya, dalam arti nggak pengen yang aneh-aneh, nggak pengen yang apa-apa. Ya mereka sih tetap confident ya bahwa dalam arti ini bukan suatu masalah yang person ke saya atau yang memengaruhi keluarga, karena dalam arti ini kita kan tetap warga negara yang taat hukum ya Mas ya. Taat hukum. Saya sendiri punya perusahaan, kita datang, kita itu panggilan sidang, kita tetap datang, memenuhi patuh. Sejak semula Arzetti sudah tidak yakin jika suaminya terlibat. Selama membangun rumah tangga, Zeti dan Didit selalu menerapkan azas keterbukaan.
Meski tidak bersalah, Didit cukup gentle mengikuti setiap proses hukum dalam penyelesaian kasus perdata tersebut. Kita punya nawa itu baik deadline untuk gitu loh. menyelesaikan. Saya kan gariskan, saya dari awal punya nawa itu, walaupun itu kita datang persidangan, kita datang ini, karena kita patuh hukum. Kita akan buktikan, kita akan cari fakta, bukan cari pembelaan gimana-gimana. Dan kita bukan cari nanti kita merasa sakit, tidak. Yang penting ini masalah selesai, semua ditempatkan. Saya bersyukur kalau Pak Sumanto dengan Pak Irianto pun selesai urutannya. Itu kita juga. Kalau aku sih dari awal memang tahu semua kegiatan suami aku. Adapun pemberitaan seperti ini, suamiku juga nggak begging aku, gini enggak. Karena aku tahu semua yang dikerjain oleh suami aku, jadi aku sendiri juga nggak perlu banyak tanya ke suami aku ya, gitu. Karena aku insya Allah banget. Aku tahu nama itu suami aku bekerja untuk apa, di pekerjaannya juga seperti apa, aku tahu secara detail. Untungnya Didit punya kesabaran lebih dalam menghadapi masalah ini. Sebagai kepala rumah tangga, ia sadar setiap reaksi yang ia tampakkan berdampak besar terhadap iklim rumah tangganya. Akan tetapi hal itu tak lepas dari dukungan Arzetti sebagai sang istri. Keduanya saling menjaga keharmonisan rumah tangga yang sudah dikaruniai 2 orang anak ini. Meski peristiwa kasus gugatan salah alamat ini cukup pahit dirasakan, namun setidaknya Didit dan Arzetti bisa memetik pelajaran dari kepahitan ini. Buat kami suatu persoalan seperti ini ya seperti tadi disampaikan oleh kawan saya Mas Hari juga, kadang-kadang dispute, kadang-kadang ada. Dalam kehidupan pun kadang-kadang wajar ada orang nggak suka, ada orang merasa dirugikan, ada yang merasa apa, itu wajar. Yang paling penting adalah satu, kita tetap jalan seperti aturannya, ya Mam ya. Kita sebagai keluarga pun buat kami suatu pengalaman juga. Jadi buat pengalaman buat saya juga. Jadi dari kami sendiri tidak ada istilahnya hal-hal yang memberatkan atau tapi satu pembelajaran.